Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang peranan dan fungsi administrasi dalam pendidikan dengan anggota saya sendiri, Asri Wahidatul Aliyah, Rena Karunia Putri, dan Rena Juliani. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pertama yaitu peranan administrasi dalam pendidikan. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib, sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut, yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kewajiban administrasi pendidikan di sekolah, selain mengatur jalannya sekolah, juga harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan sistem yang ada di masyarakat. Ia berkewajiban membangkitkan semangat staf guru-guru dan pegawai sekolah untuk bekerja lebih baik, membangun dan memelihara kekeluargaan, kekompakan, dan persatuan antara guru-guru, pegawai, dan murid-muridnya. Semua ini merupakan tugas kepala sekolah. Tugas-tugas kepala sekolah seperti itu adalah bagian dari fungsi-fungsi supervisi atau kepengawasan yang menjadi kewajiban sebagai pemimpin pendidikan. Semua tugas dan tanggung jawab yang harus dijalani oleh penggerak dunia pendidikan, maka dalam aplikasi kinerjanya yang dibutuhkan peran-peran administrasi. Lebih jelas, di sini akan diuraikan beberapa peran administrasi dalam dunia pendidikan, keseluruhan bagian masing-masing. Yang pertama, pengelolaan administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah bagian dari administrasi pendidikan di sekolah yang menangani masalah-masalah kesiswaan yang berupa pengelolaan siswa atau data-data tentang siswa sejak masuk sampai siswa tersebut meninggalkan sekolah. Pengelolaan administrasi kesiswaan yaitu meliputi perencanaan siswa, pengaturan penerimaan siswa, pengelompokan siswa, pencatatan kehadiran siswa, pembinaan disiplin siswa, pengaturan perpindahan siswa, dan pengaturan kelulusan siswa. Selanjutnya, pengelolaan administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian di sekolah merupakan penata usahaan pegawai dalam lingkungan sekolah. Tujuannya adalah menggunakan tenaga kerja di sekolah agar budaya guna, berhasil, dan tepat guna untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana kerja yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Karunia Putri dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Teh Asri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan administrasi program pengajaran atau kurikulum. Yang pertama, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku, serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua ada program semester. Program semester merupakan suatu perangkat pembelajaran semester bagi anak PAUD khususnya 5-6 tahun. Program ini diturunkan dari program tahunan dan digunakan untuk menyusun rencana program pembelajaran mingguan. Yang ketiga ada rancangan kegiatan mingguan. Rancangan kegiatan mingguan merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Yang keempat ada rancangan kegiatan harian. Penjabaran dari rencana kegiatan mingguan memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara individual.
kelompok maupun klasikal dalam satu hari. Yang kelima ada format penilaian. Format penilaian adalah suatu usaha mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkelanjutan, menyeluruh tentang perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui pembelajaran. Poin selanjutnya, bentuk bangunan. Kebanyakan yang sering dilihat bentuk bangunan PAUD itu cenderung hampir sama dengan bentuk bangunan lainnya, seperti rumah, toko, dan sebagainya. Cuma, yang membedakan adalah warna, cat, dan gambar-gambar yang terpampang di tembok-tembok sekolah lainnya. Kebanyakan bentuk gedung PAUD sebenarnya tidak harus kotak, tetapi bisa berupa ruang lingkaran, elips, segitiga, dan lain sebagainya. Misalnya, kelas A1 berbentuk elips, kelas A2 berbentuk geometri, kelas B1 berbentuk pesawat, dan kelas B2 berbentuk alam terbuka, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya ada pola tata ruang. Pola tata ruang kelas juga harus diperhatikan. Maksudnya, pola atau susunan berbagai perabotan ruang seperti meja, kursi, rak lemari, dan lain-lain harus dibuat menarik. Contohnya, meja dan kursi untuk anak harus dibuat dari kayu yang keras tetapi ringan dan dicat dengan warna yang kontras dan terbuat dari zat pewarna non-toksid. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak dapat menggeser dan memindah-mindahkan tempat duduknya sesuai dengan keinginannya. Pola tata ruang yang demikian di samping membuat anak-anak mudah mengeluarkan inisiatif, juga membiasakan mereka untuk belajar tertib, teratur, dan disiplin. Poin selanjutnya ada pengelolaan administrasi keuangan. Nah, yang pertama ada RAPBS, buku kas umum, buku kas harian, dan terakhir ada laporan keuangan. Sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rena Juliani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Juliani akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai fungsi administrasi dalam pendidikan. Ada 8 fungsi administrasi dalam pendidikan. Yang pertama, perencanaan, yaitu mencakup keadaan apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan adanya perencanaan ini, maka kegiatan akan tersusun dan tujuan pun akan tercapai dengan baik. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu pembentukan hubungan kerja antar individu. Dengan adanya hubungan ini, maka pekerja antar satu dengan lainnya akan bekerja sama dengan baik tanpa adanya kecanggungan satu sama lain. Yang ketiga, koordinasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Yang keempat, komunikasi, yaitu penyampaian gagasan atau maksud baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. 5. Kepengawasan, yaitu kegiatan atau tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang dilaksanakan. 6. Kepegawaian. Yang ketujuh, penganggaran, yaitu anggaran yang direncanakan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, penilaian, yaitu untuk meneliti dan mengamati efektivitas keseluruhan proses kegiatan. Di antara 8 fungsi administrasi pendidikan, yang paling penting yaitu penganggaran, karena kenyataannya masih banyak lembaga yang kurang transparan dalam memberikan informasi pembiayaan. Padahal untuk membuat lembaga yang sehat
harus memiliki administrasi yang transparan. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan evaluasi bersama rekan-rekan untuk membahas pembiayaan mengenai pendapatan ataupun pengeluaran. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.